Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami masih membahas soal penggabungan ya e-commerce dan juga media sosial yang akhirnya bisa memukul produk UMKM di Indonesia. Kita bicara soal salah satunya adalah TikTok Shop. Nah, ini pemerintah masih menyiapkan regulasi ya. Seperti tadi Mas Nailul bilang, lebih setuju kalau dilarang adalah kemunduran. Ya. Kalau menghadapi konteks saat ini berarti di regulasi. Tadi Mas Nailul sudah menyampaikan bahwa regulasi saat ini yang paling masuk akal atau banyak UMKM yang punya ruang untuk jualan di TikTok katakan begitu. Ya. Salah satunya itu. Ada lagi nggak Mas? Ya, yang paling penting itu adalah kita bisa untuk melihat ya bahwa ini barang mana gitu. Apakah barang made in Indonesia atau made in luar gitu. Nah, ini yang kita mau bahas gitu kan. Itu adalah kita ada tagging. Di Indonesia itu belum ada tagging, baik itu platform e-commerce maupun social commerce. Tagging barang impor, barang lokal dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan salah satu jalan untuk bisa kita memberikan disinsentif dan insentif. Disinsentif ini bagi pelaku ya, barang-barang impor lah ya. Barang-barang impor itu diberikan biaya administrasi yang lebih tinggi, kemudian juga tidak boleh diberikan diskon voucher dan sebagainya. Dan juga kalau untuk barang-barang lokal itu kita harapkan sih diberikan voucher gitu, sehingga nantinya itu konsumen juga nggak dirugikan dengan membeli barang-barang lokal karena harganya yang sudah bersaing dengan adanya voucher, diskon dan sebagainya. Oke, kita bicara soal perputaran uang dulu lah ya Mas. Ya. Kita. Kalau dengan harga murah, kan orang akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi gitu. Itu kan juga putaran uangnya juga tinggi gitu. Ya. Nah, di mana kaitannya misalnya hal tersebut dengan barang-barang impor tadi gitu? Ya, jadi gini Mas, itu kan kalau kita lihat kan banyaknya barang impor yang masuk, kemudian itu juga yang dijual belikan di e-commerce, itu yang saya rasa multiplier efeknya tuh kurang gitu. Karena industrinya dari sana, tenaga kerja pembuat barangnya juga dari sana dan sebagainya, yang kita dapatkan hanyalah multiplier di sektor perdagangan. Di mana itu enggak sebesar apabila kita memproduksi barang sendiri gitu kan. Makanya pemerintah saat ini sudah tepat nih untuk ada program produk dalam negeri gitu kan, untuk berbagai macam kebutuhan pemerintah lah. Nah, kita dorong juga dari masyarakat juga tidak menggunakan produk-produk impor gitu. Nah, kalaupun menggunakan produk impor, ya pasti yang dia belum bisa diproduksi dalam negeri, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah bisa diproduksi dalam negeri, kita harapkan sih pemerintah atau masyarakat ini bisa menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Oke. Nah, soal rantai distribusi gitu. Kalau misalnya kita melihat ya wacana-wacana soal regulasi dari pemerintah ini kan tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Salah satu yang tidak setuju itu adalah mereka yang berkecimpung juga di dunia online, bisnis online, dan mereka menjadi importir juga, Mas. Ya. Banyak loh, gambarannya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya kalau misalnya Mas Nailul bisa menjelaskan, jadi nggak hanya langsung produsen dari luar negeri menjual pada konsumen kita dalam negeri, tapi rupanya ada di tengah-tengah ini ada rantai distribusinya juga. Gitu. Iya. Jadi memang bisnis importir ini memang lagi berkembang Mas ya. Ada beberapa, kalau saya lihat di media sosial itu, ada beberapa pelatihan untuk menjadi importir. Artinya banyak sekali orang masyarakat kita yang memang berminat untuk jadi importir barang, terutama untuk barang-barang impor yang dari China, dari Tiongkok. Karena barang-barangnya murah dan itu biasanya laku di e-commerce dan sebagainya, atau social commerce. Nah, tapi kan masalahnya kan kita kan bisa bilang multiplier efeknya tuh kecil dibandingkan kalau kita memproduksi dalam negeri ya? Kan, karena kalau kita produksi dalam negeri itu ya pasti untuk tenaga kerjanya bisa terserap, kemudian juga bahan bakunya juga mungkin ada di sini dalam ya? negeri juga mungkin ada gitu dan sebagainya, yang saya rasa itu akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan kita impor barang jadi dari luar negeri gitu. Nah, ini yang kita dorong supaya barang-barang lokal ini bisa bersaing secara harga. Dengan apa? Dengan menaikkan harga impor dan menurunkan harga lokal melalui tadi berbagai macam voucher platform ya, misalkan seperti itu. Dan juga kita dorong untuk logistik juga bisa kita murah gitu. Karena bayangin, logistik dari Tiongkok itu bisa lebih murah dibandingkan kita ngirim dari Flores gitu, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita dorong juga untuk logistik, untuk biaya pengiriman itu dalam negeri itu bisa lebih murah. Oke, ini kan kebijakan yang membutuhkan kesadaran dan kerjasama banyak pihak. Ya.
Tapi saya menarik tadi ketika Mas Nailul bilang soal multiplier effect. Multiplier effect ini bagaimana membumikan pada masyarakat dan menyadarkan bahwa kalau produksi di dalam negeri justru lebih menguntungkan dalam negeri, karena kan konsumen itu sifatnya pribadi, bukan kelompok gitu. Ya, kita harus akui sebenarnya kalau konsumen kita itu kan masih price oriented consumer kan, di mana harga itu menjadi salah satu faktor utama dalam pembelian sebuah barang. Nah, makanya kita dekatkan juga dari sisi biayanya. Jadi kalau mungkin kita sadarkan bahwa ini loh barang-barang impor ini juga dari sisi harga juga ternyata mahal juga gitu loh. Mahal, terus kemudian dari barang lokal itu juga sisi bersaing. Mungkin dari dulu kalau selisihnya itu 10.000 gitu kan, dengan adanya kebijakan yang baru kita dorong selisih dari harga yang dibayarkan masyarakat ya. Itu dari lokal sama impor itu selisihnya cuma 5.000 sampai 3.000. Artinya itu jadi bisa proud sendiri untuk masyarakat, dan dari sisi harga juga nggak terlalu jomplang harganya. Nah, ini yang kita dorong dari sisi itu. Jadi kita berikan disinsentif bagi barang impor dan juga insentif buat barang lokal gitu kira-kira gitu. Oke, Mas Nailul, terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Nailul, peneliti Indef, mengenai TikTok Shop ya, platform e-commerce atau platform medsos. Nah, sayang tadi saya nggak dapat ya warga mau diwawancara karena jam segini udah harus buru-buru kantor. Saya juga harus buru-buru balikin lagi ke Rivi sama Ratih. Silakan Rivi, Ratih. Oke, Bay. Kalau kayak gitu sih, Bay. Kami ini juga warga kok, Bay. Bay bisa menanyakan komentar ke kita. Oh gitu. gitu, Rivi mau ditanyain. Jadi saya nggak setuju dilarang, Ti. Kenapa? Karena saya nanti agak jarang melihat orang berjualan dengan gaya 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan pakai gitu. joget-joget Iya, gitu ya. nah ini kan Kalau penting Rivi ya. nggak setuju, Karena saya gini, bagian setuju di platform aja. itu tidak hanya orang butuh belanja. Tapi? Butuh ketenangan juga, karena kan nonton hiburan juga di situ Ya ya. nggak apa-apa, hiburannya tetap jalan. Oh, oke. Tapi kan untuk shopnya ini akan ada regulasi yang cukup mengatur lebih ketat lagi nantinya.